arsip sistem kronologis sebelumnya. Apa sih sistem kronologis itu? Sistem kronologis adalah penyimpanan wakat yang didasarkan kepada urutan waktu surat diterima atau waktu yang dikirim keluar. Sini bahannya ada surat keluar 5, di sini ada suratnya, dan surat masuknya 5. Di sini ada buku agenda surat masuk dan keluar. Sini ada HPS berwarna sebagai guide serta sticky note. Dan yang terakhir notes master. Selanjutnya saya akan menyusun dulu dari surat keluar. Dari yang paling mungkin. Selanjutnya ada surat masuk. Nah, di sini juga dikasih keterangan surat masuk yang keluar, tahun, tanggal, serta tahun, bulan, tanggal. Ini bisa disebut premier, sekunder, tersier. Halo semuanya. Jadi, di sini aku akan menjelaskan arsip sistem nomor tidak berurutan. Alat dan bahan. Siapkan 5 lembar surat masuk dan 5 lembar surat keluar, dan kertas HVS berwarna untuk guide-nya. Nah, mari kita urutkan dari nomor yang terkecil dahulu. Di sini ada nomor 003. Lalu kita pasangkan di mapnya. Nah, jika sudah terpasang, lalu pasangkan juga HVS pewarnanya untuk menjadi guide di mapnya. Lalu susun surat agenda masuk dan keluarnya dan surat klasifikasinya. Jangan lupa memasang sticky note dengan diurutkan nomornya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, di penjelasan terakhir ini, aku akan menjelaskan mengenai arsip sistem nomor 2, yang dimana di arsip sistem 2 ini kita itu memerlukan klasifikasi dari perusahaan. Di sini saya memiliki klasifikasi sistem nomor 2. Untuk pemasaran memiliki kode 000, serta untuk keuangan memiliki kode 100 dan humas memiliki kode 200. Di dalam pemasaran sendiri memiliki submasalah. Di arsip kami ada submasalahnya, yaitu pemesanan, penawaran, pengiriman, serta penerimaan. Untuk pemesanan memiliki kode arsip 000, untuk penawaran kode arsipnya 010, untuk pengiriman 020, penerimaan 030. Dari submasalah tersebut kita juga memiliki sub-sub masalah. Untuk pemesanan ada pemesanan produk, untuk penawaran ada penawaran produk, pengiriman ada pengiriman produk, serta penerimaan ada penerimaan produk.
Maka dari itu pemesanan memiliki kode arsip 001, penawaran produk memiliki kode arsip 011, pengiriman produk memiliki kode arsip 021, serta penerimaan produk memiliki kode 031. Untuk keuangan, memiliki submasalah hanya tagihan saja. Namun, jika di perusahaan kalian memiliki submasalah lebih dari itu bisa saja ditambahkan untuk selanjutnya menjadi 110, 120, 130, hingga 190. Karena untuk masuk ke 200 itu udah masuk ke dalam masalah utama lainnya. Seperti di humas ini ada kode 200 untuk perkenalan perusahaan, kode 210 untuk pemberitahuan, dengan sub-sub masalah seperti yang bisa kalian lihat. Maka dari itu, kita bisa melihat di arsip ini, di sini ada arsip untuk kode 001, yang dimana arsip selanjutnya ini tuh untuk masalah utama pemasaran. Seperti 001 tadi, di sini ada mengenai pemesanan produk. Untuk 011 memiliki sub-sub permasalahan yaitu surat penawaran. Untuk 021 memiliki submasalah yaitu pengiriman. Untuk 031 memiliki submasalah yaitu penerimaan barang. Lalu kita lanjut berikutnya mengenai keuangan. Di keuangan sendiri kita hanya memiliki satu submasalah yaitu surat penagihan. Oleh karena itu, di surat penagihan ini memiliki kode arsip 101. Lalu di selanjutnya ada 201 yang dimana udah termasuk ke dalam humas. Lalu ada 211 yaitu konfirmasi pesanan. Lalu ada 212 yaitu konfirmasi penagihan pembayaran. Lalu 213 yaitu klaim barang. Jadi di sistem nomor 2 ini kita itu sangat memerlukan klasifikasi. Karena jika kita tidak Oke, untuk mempermudah penjelasannya, kita bisa melihat dari buku agenda surat keluar terlebih dahulu. Di dalam buku agenda surat keluar di sini ada nomor surat. Ada 001 untuk surat pertama mengenai undangan rapat dengan kode arsip 001. Kenapa 001? Karena nomor suratnya itu 001. Seperti yang terakhir ini ada 005. Kodenya juga 005. Karena nomor suratnya 005. Lalu mari kita lihat di buku agenda surat keluar. Di buku agenda surat keluar, nomor suratnya ada 001, kode arsipnya juga 001. Lalu di terakhir ada 029, maka kode arsipnya juga 029. Jadi kode arsip untuk arsip sistem nomor secara tidak berurutan, kodenya terdapat pada nomor surat. Oke, kita langsung lihat saja di sini. Di sini ada guide yang biru untuk surat masuk dan yang abu untuk surat keluar. Di sini ada guide 001 dan di sini terdapat lamaran pekerjaan. Di sini tidak ada nomor suratnya, akan tetapi kita bisa menambahkan untuk kodenya, bisa melalui klasifikasi yang perusahaan kita punya juga. Seperti di sini. Untuk surat lamaran pekerjaan memiliki kode arsip 001. Makanya di get 001 juga kita bisa memasukkan lamaran pekerjaan jika tidak ada nomor suratnya. Di 002 kita memiliki surat mengenai penawaran kerjasama antar pesanan. Kita lihat di sini nomor suratnya 002. Begitupun seterusnya. 027 ini 028.
Sama seperti yang tadi, bisa dilihat dari klasifikasinya. Kita lihat di sini 028 surat pengunduran diri. Di sini lihat surat pengunduran diri. Lalu ada 029 yang sama juga, tidak ada nomor suratnya. Jadi kita bisa lihat dari klasifikasinya. 029 surat izin tidak masuk kerja. Untuk surat keluarnya pun sama. Di 001 ini ada arsip dengan nomor suratnya 001, baik itu 002 juga sama, 003 juga sama, maupun 004 juga sama, serta 005. Jadi, ketika kalian ingin menyusun arsip dengan sistem nomor secara tidak berurutan, kuncinya itu ada di nomor surat. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi ya, karena nomor suratnya itu sudah tertera dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Arianti Padilla. Di sini saya akan melakukan praktek menyusun arsip dengan menggunakan sistem wilayah. Di sini saya telah menyiapkan 10 lembar surat, di antaranya 5 lembar surat keluar dan juga 5 lembar surat masuk. Lalu ada 8 lembar HVS yang akan digunakan sebagai sekunder. Lalu ada 9 HVS yang akan digunakan sebagai guide tersier dan juga 2 HVS yang akan digunakan sebagai guide primer. Di sini saya akan menggunakan metode atau penempatan swasta di mana surat masuk dan juga surat keluar disimpan secara terpisah di dalam satu map. Sebelum menyusunnya, di sini saya akan melakukan pengklasifikasian di mana surat keluar dan juga surat masuk itu secara terpisah. Bisa kita lihat di sini ada 5 surat keluar. Di sini ada 5 surat masuk. Di sini saya akan melakukan klasifikasi berdasarkan provinsi dan juga wilayah. Seperti di sini, ini merupakan surat masuk. Surat masuk itu dilihat dari kop suratnya, yaitu Surabaya. Jadi, Surabaya, Jawa Timur. Lalu yang selanjutnya ada dari Palembang. Sumatera Selatan. Lalu ada dari Banyumas, yang juga dari Sumatera Selatan. Lalu ada dari Medan, Sulawesi Utara. Lalu ada dari Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya untuk surat keluar. Di sini untuk surat keluar kita melihat kota atau provinsinya dari isi surat atau yang di perusahaan yang ditujunya. Seperti di sini ada dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada ke Jakarta, DKI Jakarta. Lalu ada ke Tegal, Jawa Tengah. Bandung, Jawa Barat. Dan juga Bandung lagi. Saya akan mulai menyusun atau memasukkan surat ke dalam arsip. Pertama-tama saya akan memasukkan surat keluar, yaitu ada
ada 2 surat yang berasal dari Bandung. Sebelum kita memasukkannya, kita bisa melihat dulu tanggal suratnya. 9 November dan juga 15 November. Berarti yang kita masukkan terlebih dahulu adalah 9 November. Kemudian 15 November. Lalu kita bisa masukkan HVS Guide Tersier di mana berisi kota Bandung. Lalu ada HVS untuk sekunder, yaitu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada surat dari Tegal, Jawa Tengah. Memasukkan HVS Tersier Kota Tegal. Dan Jawa Tengah. Selanjutnya ada surat dari Jakarta. Kota Jakarta. Dan Provinsi Jakarta atau DKI Jakarta. Selanjutnya ada surat dari daerah Yogyakarta. Guide Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Lalu Provinsi Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena surat keluar sudah habis, di sini kita bisa memasukkan HVS Guide primernya, yaitu surat keluar. Setelah itu dilanjut dengan kita memasukkan surat-surat masuk. Dimulai dengan surat dari Surabaya, Jawa Timur. Guide primer Kota Surabaya. Guide sekunder Jawa Timur. Lalu ada Palembang dan juga Banyumas. Karena 2 surat ini berasal dari kota yang berbeda tetapi dari provinsi yang sama, kita bisa memasukkan surat dengan tanggal yang lebih dahulu sampai, yaitu Palembang. Dilanjutkan dengan HVS Guide Tersier Kota Palembang. Karena ada 2 surat yang dengan provinsi yang sama, kita bisa memasuk setelah HVS Guide Tersier dimasukkan, kita bisa langsung memasukkan surat dengan provinsi yang sama lagi, yaitu Banyumas. Lalu HVS Tersier lagi. Dan HVS sekunder Sumatera Selatan. Setelah itu surat dari Medan, Sulawesi Utara. Kota Medan. Sumatera Utara. Selanjutnya surat terakhir yaitu dari Cirebon, Jawa Barat.
Cirebon, dan yang terakhir ada Provinsi Jawa Barat. Setelah ini kita bisa memasukkan HVS guide primernya, yaitu surat masuk. Setelah itu kita tutup dan juga kita kunci. Dan beginilah penampakan surat yang diarsip menggunakan sistem wilayah atau geografis, di mana di sini merupakan guide primer, ini ada guide sekunder, dan juga ini guide tersier. Terima kasih. Halo guys, jadi aku mau menjelaskan mengenai sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal. Jadi sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari tanggal datangnya surat. Nah, arsip berdasarkan tanggal ini tidak memerlukan klasifikasi karena hanya terdapat 3 bagian saja, yaitu tahun, lalu ada bulan di mana surat itu dibuat, lalu yang terakhir ada tanggal di mana surat itu dibuat, yang disimpan di bagian pinggir. Nah, bulan itu disimpan di bagian atas. Jadi langsung saja kita tata berdasarkan surat yang paling awal masuk pada tahun 2024 ini. Nah, di sini terdapat tanggal, yaitu tanggal 2 Januari 2024. Jadi di kertas selanjutnya diberi sticky note tanggal 2. Lalu begitu selanjutnya sampai bulan Januari ini selesai. Kita percepat saja videonya. Jadi di sini ada guide berisikan bulan. Nah, tanggal 30 Januari ini sebagai surat terakhir pada bulan Januari. Dan yang terakhir ini ada tahun di mana surat ini dibuat, yaitu pada tahun 2020. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.